Ya, selamat pagi. Saya dengan Puji, saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelum nanti kita berdiskusi lebih lanjut tentang apa yang ingin Mbak diskusikan, Mbak obrolkan, saya ingin tahu terlebih dahulu identitas Mbak dengan Mbak siapa? Saya Rizkia, Oke. Usianya saat ini berapa Mbak? 20 tahun, 20 tahun. Oke. Aktivitas sehari-harinya? kuliah. Oh, kuliah, oke. Jika boleh tahu alamatnya di daerah mana Mbak? Di Mataram? Saya tinggal di Kediri. Oh, oke. Berarti tinggal di Kediri, Lombok Barat ya? Oke, baik. Ya, Mbak boleh sharing, boleh cerita apapun itu yang Mbak ingin ceritakan. Yang pasti apapun itu yang Mbak ceritakan pada kesempatan pagi ini itu bersifat rahasia. Artinya hanya ada Mbak dan saya yang akan mengetahui informasi itu. Ya. Jadi ini Gimana? awal mulanya itu saya merasa cemas dari waktu awal saya pertama masuk kuliah. Saya mulai kuliah pada tahun 2018 di Yeah. Universitas Mataram dengan Oke. program studi pendidikan kimia. Oke. Saya merasa cemas karena saya nggak yakin saya bisa apa enggak pada program studi itu. Saya merasa insecure Oke. karena saya merasa saya beda sama teman-teman saya. Kok teman-teman saya kayak bisa sekali dan saya belum terbiasa dengan tugas-tugas yang ada. Jadi saya merasa tertekan sekali dengan keadaan seperti itu. Dan itu berpengaruh sekali sama kesehatan saya karena rasa tertekan saya, rasa cemas saya itu membuat saya merasakan kayak sesak gitu. Oke. Jadi karena faktor kuliah ini, kemudian ada perasaan-perasaan tidak nyaman muncul, gitu ya. Ada perasaan tertekan di situ karena mungkin metode perkuliahan tidak bisa mengejar sistem perkuliahan yang ada, praktikum dan sebagainya. Belum lagi akhirnya merasa seperti dijauhi oleh teman-teman, gitu. Dan ini semuanya pada akhirnya membuat fisik yang Mbak merasa tidak nyaman dengan ada kondisi-kondisi keluhan-keluhan fisik yang muncul seperti itu, Mbak. Seperti itu yang Mbak rasakan. Iya. Oke. Selain itu apa lagi yang Mbak rasakan, yang Mbak keluhkan? Rasanya kayak saya pengen berhenti aja. Oke. Tapi sekarang saya sudah masuki semester 5, jadi rasanya kayak udah setengah jalan, masa saya harus berhenti. Tapi ini adalah masa-masa yang sulit, apalagi sekarang masa pandemi. Jadinya kita harus kuliah lewat daring. Apalagi pendidikan kimia ini butuh penjelasan yang lebih, bukan hanya tulisan-tulisan saja, butuh penjelasan sendiri dari dosen. Oke. Jadi saat ini Mbak sudah sampai pada titik di mana Mbak mau mundur juga rasanya tidak mungkin, ya. Satu sisi ini sudah semester 5, saya harus terus berjalan. Gak mungkin saya meninggalkan ini. Begitu ya Mbak pikirkan saat ini. Oke. Dengan kondisi seperti ini, apa yang selama ini pernah Mbak lakukan untuk mengatasi rasa cemasnya, tertekannya, rasa tidak nyamannya? Apakah ada usaha yang sebelumnya Mbak pernah lakukan? Usaha saya sih jadinya saya nggak terlalu terfokus sama kuliah saya. Saya melakukan hobi saya. Jadi sebenarnya selain jurusan pendidikan kimia, saya juga hobi melukis. Jadinya saya lebih fokus ke hobi saya supaya saya tidak terlalu tertekan. Oke. Nah, Mbak tadi sudah menceritakan semua hal yang Mbak keluhkan, tertekannya, efeknya dan sebagainya. Mbak sudah juga menyampaikan ke saya apa yang sudah Mbak lakukan untuk mengatasi ini semua. Namun apakah itu berhasil untuk membantu Mbak tidak merasa tertekan lagi? Itu lumayan sih karena dari hobi saya melukis, dari hobi saya mendesain, jadinya teman-teman saya itu merasa membutuhkan saya. Jadinya di saat itu juga saya sering minta bantuan kepada teman-teman saya untuk mengajarkan saya jika ada mata kuliah yang saya tidak mengerti. Oke, artinya dari hobi yang Mbak jalankan itu ternyata, kalau tadi Mbak mengeluhkan bahwa
saya merasa jauh, saya merasa ditinggal, saya merasa tidak akrab dengan teman-teman saya, justru dengan hobi ini justru masalah yang satu itu teratasi. Oke, bagaimana dengan kondisi beban bahwa kimia dengan tugasnya, dengan labnya dan sebagainya, apakah belum teratasi dengan hobi itu? Kalau dari segi kemampuan saya sendiri sih, saya merasa masih cemas sih, karena saya merasa nggak mampu. Dari 0 sampai 10, rasa tidak nyamannya, rasa tekanannya, rasa cemasnya tadi apa? 0 itu sama sekali tidak cemas, 10 ada sangat cemas, cemasnya ada juga. Di angka 8. Di angka 8, oke. Di angka 8 artinya ini sudah di atas rata-rata ya, seperti itu. Oke, artinya apa? Dengan Mbak datang ke sini kan pasti ada tujuan, ada target, Mbak ya. Iya. Dengan ketemu sama saya, kita ngobrol seperti ini, melakukan proses konseling. Apa target yang Mbak ingin dapatkan setelah keluar dari ruangan ini? Yang saya inginkan sih, saya ingin menghilangkan cemas saya yang pertama, dan bagaimana saya agar lebih bersemangat untuk melanjutkan kuliah ini. Oke. Artinya Mbak siap untuk kita diskusi lebih dalam tentang itu ya. Oke. Ya, pertama tadi ada perasaan cemas yang Mbak rasakan. Kemudian yang kedua adalah masalah dengan teman-teman. Ya. Dengan teman-teman tadi Mbak sudah melukis, ya. Kemudian dengan melukis, dan ini adalah hobinya Mbak, teman-teman Mbak jadi dekat, ya. Tapi perasaan cemasnya dengan tekanan yang Mbak rasakan ini belum dirasakan apa-apa ya. Artinya dengan melukis ini belum menjadi solusi buat Mbak. Iya. Pernah Mbak berpikir tidak bagaimana cara mengatasi kecemasan seperti ini? Belum. Pernah sih. Apa yang Mbak pikirkan untuk Mbak lakukan? Harus lebih giat belajar sih sebenarnya. Oke, giat Cuman belajar. karena terlalu banyak tugas itu, jadinya kurang bisa mengatur waktu. Oke, soal Dan waktu. memang kimia ini memang sulit. Oke, Kebanyakan kimia orang. memang sulit. Oke. Giat belajar, terlalu banyak tugas, susah mengelola waktu, dan kimia memang sulit. Itu tadi kata-kata yang Mbak sampaikan. Kira-kira ada tidak orang di luar sana yang punya pemikiran yang sama seperti Mbak, yang juga cemas seperti Mbak, tapi dia bisa mengatasi rasa cemas? Ada nggak teman-teman yang banyak seperti itu? Ada sih. Oke, lalu bagaimana cara mereka mengatasi itu? Biasanya sih mereka tidak terlalu terfokus sama program studi itu sendiri. Tidak terlalu terfokus dengan program studi. Seperti apa tidak terlalu terfokus dengan program studi yang Mbak maksudkan? Dia lebih menjadi aktivis di UKM gitu. Jadi aktivis di UKM, siapa lagi? Dia juga banyak bermainnya sih. Oke. Banyak menghabiskan waktu. Banyak bermain, atau dia dalam tanda kutip menyempatkan dirinya untuk bermain, menyempatkan waktunya untuk beraktivitas yang lain di luar kuliah. Itu yang dia lakukan? Iya. Oke, ada lagi yang menurut Mbak yang mereka lakukan sehingga mereka dengan kondisi yang sama, kemudian pada akhirnya bisa tidak mengalami rasa cemas yang sama. Tadi ikut beraktivitas di menjadi aktivis dalam tanda kutip ya, kemudian banyak bermain-main gitu. Ada lagi yang mereka lakukan yang Mbak tahu? Biasanya sih dukungan dari keluarga, pacar. Oke. Dukungan dari keluarga dan pacar. Ada lagi yang lain? Itu aja. Itu aja. Oke, kita diskusikan satu-satu. Dia banyak aktivitas di luar kuliah, misalnya dengan ikut organisasi, menjadi aktivis. Apakah ini satu sisi yang kemudian berpeluang di masa yang akan datang kemudian Mbak bisa lakukan? Mungkin berpeluang sekali. Berpeluang, oke. Kenapa ini berpeluang dalam hidup ini? Karena di sana kita juga bisa kenal teman yang banyak, gitu, teman-teman baru, yang kemungkinan juga bisa menjadi channel gitu, jaringan sendiri. Oke. Artinya dengan ikut organisasi itu benefit atau manfaat yang Mbak rasakan itu akan jauh lebih banyak daripada tidak ikut organisasi. Oke. Artinya kita bisa bilang bahwa terkait dengan masalah ikut organisasi ini, apakah bisa menjadi solusi untuk masalah Mbak di kemudian hari?
mungkin di kemudian hari saya tidak akan terlalu terfokus dengan pekerjaan menjadi guru kimia. Tapi saya bisa melakukannya lebih fleksibel gitu, berkegiatan lebih fleksibel. Oke, berarti kita sudah mendapatkan satu solusi. Oke. Bagaimana dengan yang kedua, bermain-main? Apakah selama ini Mbak banyak lebih fokus belajar, kemudian membaca jurnal, diskusi tentang pelajaran, sehingga tidak punya waktu untuk bermain-main dalam tanda kutip? Lebih tepatnya sih karena mungkin entah teman saya mengucilkan saya atau saya yang menjauhkan diri dari teman-teman, jadinya tidak ada teman untuk bermain. Artinya dengan kondisi Mbak tadi sudah mulai melukis dan sebagainya, apakah kondisi masalah pertemanan ini kemudian akhirnya bisa teratasi? Mungkin bisa dengan mungkin saya bisa bermain dengan pacar saya selain teman saya, teman-temannya. Artinya ketika Mbak tadi mengatakan nanti bisa akan punya waktu dengan pacar, artinya Mbak sudah punya pacar nih berarti ya? Artinya sudah ada dukungan orang lain, support system, orang terdekat yang mendukung Mbak untuk berkuliah. Bagaimana selama ini pacar Mbak mensupport Mbak? Dia selalu bilang ke saya bahwa pasti saya bisa untuk melewati ini lagi sebentar gitu. Dan dia juga tidak terlalu terfokus kayak misalkan saya harus bekerja gitu, setelah kuliah saya harus bekerja gitu. Itu akhirnya membangun support sendiri buat dirinya Mbak ya gitu. Menarik. Artinya kita bisa mengatakan bahwa poin tadi ikut organisasi ya, menjadi aktivis, kemudian lebih banyak waktu bermain-main sama teman-teman, kemudian ada support pacar dan sebagainya, ini beberapa hal yang sebenarnya satu sisi Mbak sudah punya gitu ya gitu. Lalu bagaimana untuk memaksimalkan fungsi beberapa poin ini biar lebih lagi? Sebenarnya sih yang paling penting itu dari orang tua saya sendiri. Karena dari dulu saya pengen sekali pindah jurusan, tapi dari orang tua itu tidak mendukung gitu. Jadi permasalahannya justru mendasar ini adalah permasalahan terkait dengan orang tua. Iya. Lalu apa usaha yang selama ini Mbak sudah lakukan? Dengan apa untuk merubah berpikirnya beliau agar Mbak bisa pindah jurusan? Sebenarnya saya sudah mencoba ngobrol dengan orang tua, tapi karena saya juga di sini sebagai mahasiswa bidik misi, jadinya saya juga nggak terlalu berani untuk meminta gitu, untuk memaksa orang tua. Jadi itu juga kecemasan saya sebenarnya, karena saya takut saya merasa nggak cocok dengan kimia, tapi saya memaksakan diri karena saya dapat bidik misi. Dengan kondisi itu, ini realitas di lapangan bahwa Mbak dapat bidik misi. Satu sisi orang tua tetap ingin Mbak ada di jurusan ini. Satu sisi Mbak merasa tidak nyaman dengan masuk jurusan ini, tapi tadi sudah ada beberapa solusi di balik itu. Dengan kompleksitas permasalahan ini, apa hal yang pertama kali terpikirkan yang untuk harusnya Mbak lakukan selanjutnya? Bagaimanapun saya harus berjuang demi membanggakan orang tua saya, jadinya saya harus bertahan. Karena yang paling terpenting ya bagaimana orang tua saya bahagia dan bangga sama saya. Orang tua Mbak bangga, orang tua Mbak senang, tapi satu sisi Mbak belum merasa plong, belum merasa lega dengan kondisi itu. Bagaimana dengan itu? Ya karena saya punya pacar yang bisa menguatkan saya, sepertinya saya bisa bertahan. Mbak akan bisa bertahan dengan kondisi ini. Lalu pertanyaannya begini, orang tua, pacar, ya, teman-teman tadi Mbak sempat bahas, tugas kuliah Mbak sempat bahas. Kalau kita lihat dari poin-poin ini kan kaitannya sama dunia eksternal, orang luar, di luar diri Mbak. Sehingga saya bisa melihat bahwa ternyata pengaruh orang-orang luar itu sangat jauh lebih besar efeknya daripada pengaruh diri Mbak sendiri terhadap Mbak sendiri. Apa benar demikian?
Ya benar sekali sih. Oke, bagaimana Mbak bisa menceritakan itu? Maksudnya ini kan masalah yang dasar. Gitu. Ketika dalam tanda kutip justru sumber kebahagiaan, sumber kesedihan, sumber motivasi itu justru berada di luar diri Mbak, bukan Mbak sendiri. Bagaimana Mbak menanggapi pernyataan saya Mbak? Ya sih, benar sekali sih. Saya lebih mementingkan pendapat orang lain daripada diri saya. Jadinya kebahagiaan saya, rasa sedih saya itu bergantung dari bagaimana cara pandang orang terhadap saya. Jadinya saya berusaha untuk jadi versi terbaik diri saya buat orang lain, bukan untuk diri saya. Oke. Dan menurut Mbak, apakah itu masalah? Masalah sekali sebenarnya. Saya lihat, karena saya lihat beberapa orang itu merasa kayak mereka happy dengan diri mereka sendiri, melakukan hal untuk diri mereka sendiri, tapi saya masih bergantung dengan cara pandang orang terhadap saya. Dan apakah menurut Mbak sekali lagi ini adalah masalah yang sangat mendasar dalam diri Mbak? Ya, mendasar dan mendalam sekali. Oke. Dan dengan Mbak tahu saat ini itu masalah mendasar, itu masalah yang paling utama dalam diri Mbak, apa yang sudah Mbak lakukan? Sebenarnya sih saya butuh waktu sendiri sepertinya. Oke. Butuh waktu sendiri untuk melakukan kayak me time gitu, melakukan aktivitas yang saya sukai, atau bermalas-malasan mungkin, atau untuk merefleksikan diri, untuk menghibur diri. Oke. Jadi menurut Mbak, dengan Mbak nanti menjadwalkan untuk punya me time, waktu untuk diri sendiri, Mbak pelan-pelan akan menemukan sumber motivasi dari diri Mbak sendiri, sumber kebahagiaan dari Mbak sendiri. Apakah dengan itu adalah salah satu solusi untuk itu? Iya, sepertinya seperti itu, agar saya juga merasa tidak terlalu tertekan. Oke. Dan ketika Mbak mampu memperoleh bahagia dari diri sendiri, apa yang bisa terjadi? Mungkin saya merasa tidak terlalu insecure gitu, dan saya lebih ceria jika ngobrol dengan orang lain, dengan teman-teman saya, sehingga teman-teman saya juga merasa bahwa saya juga bisa loh untuk lebih dekat lagi dengan teman-teman, tidak merasa dikucilkan atau saya menjauhkan diri, tidak merasa dan seperti itu. ketika titik itu nantinya sudah Mbak lalui, sudah Mbak sampai ke titik itu, apa yang selanjutnya bisa terjadi? Apakah itu kemudian merubah banyak persepsi Mbak tentang kuliah, tentang orang tua, tentang beasiswa, tentang hidupnya Mbak saat ini? Ya mungkin saya tidak terlalu terfokus sama bagaimana target saya dalam nilai. Mungkin saya akan lebih bekerja di luar sana, di luar jurusan saya lagi, tanpa memikirkan itu, karena orang tua juga kayak sering memaksakan gitu, kayak orang tua juga kayak merasa saya ini beban loh gitu. Karena mereka sendiri sering minta setelah kuliah saya harus bekerja, tapi itu sepertinya tidak perlu lagi. Oke. Dan kemudian hal-hal itu sekali lagi, masalah-masalah tadi kemudian bisa teratasi ketika Mbak sudah mampu menemukan kebahagiaan, motivasi itu bukan dari luarnya Mbak, tapi dalam internal. Oke. Apa kira-kira dari pembicaraan kita beberapa saat ini? Apa insight, apa sesuatu yang Mbak dapatkan dari diskusi singkat kita? Sebenarnya kalau untuk menghilangkan rasa cemas ini ya butuh me time, balik ke diri sendiri lagi. Sepertinya saya butuh untuk sendiri, untuk melakukan aktivitas sendiri. Oke. Lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Oke. Dan kapan Mbak akan memulai untuk melakukan itu? Kalau bisa sekarang sih, segera Setelah ini ya. Oke. Mbak sudah menemukan jawaban dari apa yang seharusnya Mbak harus lakukan dari masalah yang Mbak alami beberapa waktu terakhir ini. Apakah kira-kira ada hal yang masih bisa kita diskusikan lagi, ingin dipertanyakan lagi, atau keluhan-keluhan lain yang ingin disampaikan? Mungkin itu saja. Itu saja ya. Oke. Saya pikir cukup untuk diskusi kita, dialog kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti ketika Mbak
akan ingin datang berkonsultasi lagi untuk konseling, nanti seperti biasa, seperti kemarin, Mbak bisa hubungi nanti bagian registrasi di depan, administrasi untuk mendaftar. Oke? Terima kasih banyak Mbak atas kepercayaannya. Sekali lagi senang Mbak bisa menemukan insight, Mbak bisa menemukan solusi dari masalah Mbak sendiri. Oke? Terima kasih Mbak atas kesempatan untuk berbaginya pada pagi hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.